Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.424,2 km persegi dengan populasi sebesar 1.806.013 jiwa pada tahun 2023. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas sebesar 1.268 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Banyumas diwacanakan akan dimekarkan menjadi 3 daerah otonomi baru yang sudah kami bahas pada tautan di atas atau di link deskripsi. Pada video kali ini, kita akan berfokus pada pembahasan kesiapan calon daerah otonomi baru Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat jika nantinya benar-benar menjadi daerah otonomi baru. Dan langsung saja, ini dia pembahasannya. Seperti yang sudah kita ulas di video sebelumnya, pada awalnya Kabupaten Banyumas yang pusat pemerintahannya berada di Purwokerto akan dimekarkan menjadi daerah otonomi baru, yaitu Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Pada proses pemekaran yang sedang diajukan, ternyata Kabupaten Banyumas tidak dimekarkan menjadi 2 wilayah, namun menjadi 3 wilayah, di mana daerah di sisi barat Kabupaten Banyumas akan dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Banyumas Barat. Alasannya, jika Purwokerto yang saat ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dimekarkan menjadi kota yang berdiri secara otonom, maka pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas akan dikembalikan di Kota Lama Banyumas yang berada di Kecamatan Banyumas. Karena menurut sejarahnya, pada tanggal 7 Januari tahun 1937, ibu kota Kabupaten Banyumas dipindahkan dari Banyumas menuju Purwokerto. Pengembalian kembali pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dari Purwokerto ke Banyumas akan menyebabkan jarak daerah-daerah di sisi barat Kabupaten Banyumas menjadi semakin jauh, karena Purwokerto yang menjadi pusat pemerintahan pada saat ini terletak di tengah wilayah Kabupaten Banyumas, sedangkan Kota Lama Banyumas berada di sisi timur Kabupaten Banyumas, sehingga akan menurunkan fungsi pelayanan publik, di mana pemekaran diharapkan akan mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik, malah justru menjauhkan dari daerah di sisi barat. Selain karena alasan pelayanan publik yang justru semakin menjauh, dilihat dari aspek historisnya, Kabupaten Banyumas yang ada pada saat ini merupakan gabungan dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Aji Barang yang dibentuk pada tahun 1831 dan Kabupaten Banyumas yang beribu kota di Kecamatan Banyumas. Hingga pada tanggal 1 Januari tahun 1936, Kabupaten Aji Barang melebur menjadi satu ke dalam Kabupaten Banyumas, dan setahun kemudian pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dipindahkan ke Kota Purwokerto. Oleh karena sejarah yang panjang inilah yang menjadikan usulan pemekaran Kabupaten Banyumas Barat ikut diajukan. Seperti biasa, pembahasan kali ini didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan, yaitu persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan atas dasar kapasitas daerah. Kabupaten Banyumas yang merupakan daerah induk akan memiliki 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Somagede, Patikraja, Rawalo, Kebasen, Tambak, Sumpyuh, dan Kemeranjen, yang beribu kota di Kecamatan Banyumas dengan 3 kelurahan dan 123 desa. Sedangkan pada Kabupaten Banyumas Barat akan terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Aji Barang, Cilongok, Gumelar, Jatilawang, Lumbir, Pekuncen, Purwojati, dan Wangun, yang akan beribu kota di Kecamatan Wangun dengan 104 desa.
Kedua calon kabupaten ini sudah memenuhi syarat pemekaran kabupaten minimal terdiri dari 5 kecamatan, serta memenuhi syarat batas wilayah, di mana Kabupaten Banyumas akan berada di sisi timur, sedangkan Kabupaten Banyumas Barat berada di sisi barat. Khusus untuk batas wilayah dengan kabupaten lain, maka akan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap di sisi selatan dan barat, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di sisi timur, serta Kabupaten Brebes dan Kota Purwokerto di utara, yang sudah kami bahas di tautan di atas atau pada link di deskripsi. Untuk syarat selanjutnya, yaitu syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal. Kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Kabupaten Banyumas akan memiliki luas wilayah seluas 495,36 km persegi, sedangkan Kabupaten Banyumas Barat akan memiliki luas wilayah seluas 661,5 km persegi. Kabupaten Banyumas akan menjadi urutan ke-29 dan Kabupaten Banyumas Barat akan menjadi urutan ke-27 kabupaten terluas di Jawa Tengah. Kemudian untuk jumlah penduduk, Kabupaten Banyumas akan memiliki penduduk sebesar 608.432 jiwa dan Kabupaten Banyumas Barat sebanyak 601.548 jiwa. Kabupaten Banyumas akan berada di peringkat 29 dan Kabupaten Banyumas Barat akan berada di peringkat 30 kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terkait dengan ketersediaan infrastruktur, kondisi ekonomi, dan kondisi masyarakat. Dari sektor transportasi, baik Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat dapat diakses melalui jalur darat, menggunakan kendaraan pribadi, bus, ataupun kendaraan umum lainnya. Bandar udara terdekat berada di Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman yang berada di Kabupaten Purbalingga. Dilalui oleh jalur kereta api, di mana Kabupaten Banyumas dilayani oleh stasiun Sumpyu, sedangkan Kabupaten Banyumas Barat belum ada stasiun yang digunakan untuk pemberhentian secara komersil. Kabupaten Banyumas setidaknya akan memiliki 5 rumah sakit dan 3 perguruan tinggi, sedangkan Kabupaten Banyumas Barat setidaknya akan memiliki 3 rumah sakit dan 2 perguruan tinggi. Pada saat ini, Kabupaten Banyumas memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 73,17 poin, angka harapan hidup sebesar 73,88 tahun, dengan PDRB Kabupaten Banyumas sebesar 62,85 triliun rupiah, dengan PDRB per kapita sebesar 34,8 juta. Jika dikonversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka setelah dimekarkan, PDRB Kabupaten Banyumas menyentuh angka 21,17 triliun rupiah, sedangkan PDRB Kabupaten Banyumas Barat akan menyentuh angka 20,93 triliun rupiah. Besar PDRB tersebut hanyalah angka perkiraan kasar. Kemungkinan angka yang sebenarnya tidak sebesar itu karena belum dilakukan penilaian pada tiap calon DOP. Lalu, apakah PDRB sekitar 20 triliun dianggap cukup untuk sebuah kabupaten baru, terutama untuk kabupaten di Pulau Jawa? Kita dapat membandingkannya dengan kabupaten lainnya. Di Jawa Tengah sendiri misalnya, terdapat 3 kabupaten yang memiliki PDRB antara 20 hingga 22 triliun, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Rembang.
Jadi, bisa dianggap calon DOP Kabupaten Banyumas dan Banyumas Barat secara kekuatan ekonomi akan mampu menjalankan pemerintahannya sendiri karena setidaknya memiliki PDRB yang setara dengan ketiga kabupaten tersebut. Bahkan, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki PDRB di bawah calon daerah otonomi baru Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat, seperti Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat yang hanya sebesar 13,16 triliun rupiah, Kabupaten Kulon Progo di daerah istimewa Yogyakarta sebesar 14,3 triliun rupiah, Kabupaten Pacitan sebesar 17,9 triliun dan Kabupaten Pamekasan sebesar 19,26 triliun di Provinsi Jawa Timur, serta terdapat Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki PDRB sebesar 10 triliun rupiah. Secara ekonomi, Kabupaten Banyumas akan ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Beberapa pusat perekonomian yang cukup terkenal, seperti Kota Lama Banyumas, yang akan direncanakan sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Banyumas, di mana Kecamatan Banyumas dikenal sebagai pusat perdagangan dan wisata budaya. Kemudian ada Sokaraja yang menjadi daerah penyangga utama Kota Purwokerto, dan Sumpyuh, di mana nantinya stasiun satu-satunya di Kabupaten Banyumas akan berada di Kecamatan Sumpyuh. Sementara itu, di Kabupaten Banyumas Barat, utamanya ekonomi akan ditopang oleh sektor industri dan pertanian. Beberapa pusat perekonomian berada di Kecamatan Wangon, yang nantinya akan direncanakan sebagai pusat pemerintahan. Selain Wangon, terdapat Kecamatan Aji Barang, yang saat ini menjadi basis lokasi industri berskala besar seperti pabrik semen Bima. Sekian untuk video kali ini. Bila ada salah dan ucapan yang kurang berkenan, admin mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.